Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Petualangan memang selalu ngasih kisah baru dan juga menarik buat diceritain. Tapi belum aja nih guys ketemu masalah yang gak terduga dan berujung jadi tragedi dalam sejarah umat manusia. Beneran sih, kalian tuh harus ngelihat insiden paling tragis dalam Gua Misterius yang merenggut nyawa orang-orang ini guys. Hai, gua Andre dari Calon Sarjana, dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, tolong kasih bantu like, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Nomor 3, Neil Moss. Namanya Gua Misterius ya, pastinya orang-orang tuh pada penasaran dengan bentuknya ya. Sama seperti Neil Moss, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang bersemangat banget tuh guys, pengen menjelajahi bagian gua yang belum pernah ditelusuri sebelumnya. By the way, dia ini bareng dengan 8 orang penjelajah lainnya ya, yang memutuskan buat masuk ke dalam Peak Cavern di Inggris ini teman-teman. Anggotanya pun gak kaleng-kaleng nih, soalnya yang ikut tuh para peneliti gua berpengalaman. Perjalanannya juga gak segampang digambar tadi ya teman-teman. Itu udah dipermudah biar kebayang gambaran kondisinya kayak apa. Karena mereka tuh harus ngelewatin jalur banjir, celah-celah sempit, berlumpur, hingga akhirnya sampai di ruangan gede yang banyak endapan mineralnya. Ya, kira-kira berjam-jam lah baru bisa sampai di sana teman-teman. Kebayang belum kalian seberapa berat dan juga melelahkannya perjalanan ini? Ya, by the way juga guys, di ruangan itu mereka tuh nemu celah misterius di tanahnya. Lubangnya pun cukup besar nih untuk dimasuki oleh orang dewasa. Neil Moss juga sangat penasaran nih guys dengan apa yang ada di balik celah itu. Tidak ada yang pernah menjelajahnya sampai ke dasar, tapi mereka sih memperkirakan kalau kedalamannya ada di angka sekitar 12 meter. Memang pas dilekukan tuh celahnya sempit banget, tapi justru yang jadi masalah itu adalah setelahnya. Ada batu guys yang ngalangin pergerakannya dan telat disadari sama ini orang. Kelihatan gak nih laptop yang ukurannya cuma 14 inch ini? Nah, tambahin lah kira-kira segini lagi deh. Itulah guys lebar gua di posisi itu. Nah, bayangin cuma segitu doang guys. Terus sekarang kakinya kejepit. Udah gitu tubuh bagian atasnya gak kuat lagi buat ngangkat semua badannya. Pakai tali, sayangnya keburu putus tuh karena bergesekan sama dinding goa yang tajam. Neil di sini tuh mulai panik dan juga semakin sulit buat bergerak. Beberapa temannya bahkan pergi mencari bantuan tambahan. Dalam beberapa jam, banyak sukarelawan dari seluruh Inggris yang datang tuh guys untuk membantu, termasuk dari angkatan udara, polisi, sampai angkatan laut juga. Namun di sini mereka tuh menghadapi masalah baru. Udara di dalam celah itu menjadi kotor guys dan juga bikin sulit untuk bernafas. Bahkan selang oksigen juga nggak bisa dipasang karena ruang geraknya aja nggak ada. Sedangkan orang lain tuh kebanyakan pada pingsan karena udara yang tersisa di sana sudah tercemar. Oksigennya juga udah nggak ada, sementara si korban tuh terus ngeluarin karbon dioksida dari hidungnya. Akhirnya setelah 32 jam terjepit di dalam goa, dia pun pingsan dan memaksa semuanya harus bergerak cepat. Sampai-sampai ada cewek tuh guys yang disuruh masuk buat matahin tulang selangkanya biar bisa lebih longgar dan gampang ditarik. Tapi tunggu dulu nih, belum sampai dipatahin ternyata pas dicek dia sudah nggak bernyawa. Ayah Neil yaitu Eric Moss yang menunggu di pintu masuk goa minta agar tubuh puternya dibiarkan di tempat itu saja guys daripada jadi membahayakan nyawa orang lain. Bagian bawah celah juga kemudian ditutup tuh dengan batu-batu yang dikumpulkan dari lantai di sana. Ruangan yang dulunya indah itu akhirnya berubah menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Neil Moss. Ya, cerita ini sontak menarik perhatian dunia dan dimuat di koran-koran di Amerika, Australia, dan juga Inggris. Sekarang ruangan stalagmit itu guys diberi nama Ruang Moss untuk mengenang penjelajah gua muda yang berani namun mengalami nasib yang begitu tragis. Nomor 2, Goa The Golub. Setiap orang pasti suka deh sama cerita-cerita berbau misteri. Apalagi di zaman dulu informasi itu nggak secepat sekarang ya. Makanya 4 orang ini guys mulai ngegosip tuh tentang goa bawah air yang sayangnya juga merenggut nyawa mereka di tahun 2005 kemarin. Oke, jadi begini ceritanya ya. Pada tanggal 17 Agustus 2005, 5 orang memutuskan tuh untuk menjelajahi goa rahasia di Gunung Y, Provo, Utah. Goa ini dijuluki sebagai goa kematian oleh penduduk setempat. Dan mereka berlima ini nggak sadar akan bahaya yang menunggu di dalam sana. By the way, buat masuk ke dalam goa ini, orang-orang tuh harus berjalan melewati terowongan rendah sepanjang 30 meter yang tergenang air guys setinggi kaki gitu. Di ujung terowongannya nanti ada lubang kecil berisi air yang harus dilewati dengan berenang sejauh 4,5 meter. Jennifer Gilbreth yang pernah ke sana sebelumnya yakin ini teman-temannya tuh bahwa mereka tuh bisa menahan nafas dan juga berenang melewati lubang itu.
Nah, Black Donner, Scott McDonald, dan juga Ariel Singer setuju guys untuk masuk ke dalam sana, sementara si Joseph Ferguson mutusin tuh buat menunggu di luar saja. Dengan hanya satu senter doang, keempat orang ini sampailah di lubang kecil di lantai goanya sekitar pukul 4:30 subuh. Satu persatu mereka tuh ngeberaniin diri masuk ke dalam lubang sempit berisi air dingin itu guys. Jennifer mimpin di depan karena dia ini satu-satunya orang yang pernah ke sana. Ya sebenarnya sih ada tali yang terpasang dari gua utama dengan melewati terowongan bawah air sampai ke gua dalam. Tapi karena terowongannya sempit guys, talinya itu ya nggak terlalu dianggap lah bagi mereka untuk menemukan jalan keluar. Nah sayangnya nih, anggapan ini teman-teman yang fatal dan keliru. Setelah hampir 1 jam menunggu, Joseph yang di luar ini mulai khawatir karena nggak ada tanda-tanda dari teman-temannya. Dia akhirnya nelfon polisi tuh guys sekitar pukul 6:30 pagi. Nah, ketika tim penyelamat tiba, mereka langsung mompa udara segar ke dalam goa dan ngeluarin sebagian air dari terowongan. Ini dilakukan untuk mudahin para penyelamat masuk dan juga mencari keempat temennya itu yang terjebak. Tapi sayangnya, upaya penyelamatan tidak berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Semuanya guys ditemukan tidak bergerak tuh di dalam terowongan sempit, dengan para ahli menduga bahwa kekurangan oksigen di dalam sana mungkin menjadi penyebab utama kejadian tragis ini. Ya, sekarang coba kita cari tahu yuk, apa sih sebenarnya masalah besarnya? Padahal di ujung sana masih ada goa buat bernafas kan? Namun bayangin dulu guys, ini kan bukan pertama kalinya penjelajah datang ke goa ya. Berarti sudah beberapa kali ada yang keluar masuk, bener nggak? Nah, tapi gini deh teman-teman, karena di situ tuh misal terjadi pertukaran udara, maka komposisinya pun ikut berubah. Jadi, yang tadinya oksigen normal di kisaran 20%, mungkin pas mereka masuk ya tinggal setengahnya aja kali. Ya udah habis sama penjelajah sebelumnya. Sementara 10% oksigen cuma bisa ngasih waktu 60 detik saja tuh guys untuk seorang manusia bisa nahan nafas di dalam air. Siapa coba yang bisa berenang sejauh 4,6 meter di dalam goa sempit di bawah semenit? Sama tahu nggak guys apa yang bikin makin berat? Orang pertama dan juga seterusnya yang kehabisan nafas di tengah jalan otomatis bakal nutupin jalan tadi sih. Jadi nggak hanya mempersempit ruang gerak, tapi juga terhalang karena mereka tuh tersangkut. Semakin lama di sana otomatis karbon dioksidanya makin naik guys, dan akhirnya oksigennya pun keburu habis. Jadi kalau nantinya temen itu bilang nemuin tempat keren dan kasusnya kayak begini juga ya teman-teman, jangan ragu ya buat nolak. Lagian pas udah sampai nggak ada apa-apa juga kan? Nomor 1, Goa Sep. Kalau kalian tahu teman-teman, sebenarnya tanah zaman dulu tuh pada gede-gede. Jadi ya wajar di kebunnya ada banyak hal nggak terduga. Contohnya yang dialami sama si Floyd Collins ini. Di perkebunan keluarganya ini, dia nemuin beberapa goa yang ada di dalam areanya. Dari umur 6 tahun dia emang sudah suka tuh guys keluar masuk goa buat nyari artefak suku lokal yang akan dijual ke para turis. Kerjaannya ini ya bikin dia jadi terkenal suka nyari goa baru biar sekalian dijadikan sebagai tempat wisata. Sampailah di tahun 1925 ketika takdir menuntunnya ke Sand Cave kali ini guys. Awalnya tuh pintu masuknya nggak kayak begini ya. Jadi dia sendiri yang bukain jalan biar bisa didatengin sama orang-orang. Sampai akhirnya di ujung lorong dia nemuin celah yang kecil banget tuh. Paling ukurannya cuma segede 2 minuman kaleng guys yang ditumpuk kayak beginilah. Dan di sini nih tragedi itu bermula. Persis kayak ada di foto kali ini. Tapi lokasi masalahnya bukan pas di situ ya. Ini cuma buat gambaran ke kalian aja teman-teman. Nah, walaupun ada kristal gipsum yang cukup tajam, dia tetap berhasil nih lewatin jalur tadi dan sampai ke terowongan baru yang harus dibuka lagi. Oh iya teman-teman, gue lupa bilang nih, kalau dia tuh masih pakai lentera yang pada saat itu guys juga mulai kehabisan bahan bakar. Akhirnya karena harus buru-buru, kedorong deh tuh lampunya sampai pecah secara nggak sengaja. Mateng kan? Mau nggak mau dia mesti terus lanjut dalam kegelapan total, di mana dirinya berusaha mendorong tubuhnya ke atas dengan hati-hati. Sayang tapi nih teman-teman, kakinya nggak sengaja nendang batu yang kemudian menimpa kakinya. Di sini guys, semakin dia berusaha bebasin diri, semakin banyak batu yang berjatuhan dan juga menjebaknya. Pada pukul 10 pagi, hanya beberapa jam setelah memulai eksplorasinya itu, Floyd terjebak di dalam goa. Dia teriak-teriak sekuat tenaga minta tolong dengan berharap ada satu orang aja yang mendengarnya. Namun nyatanya tidak ada siapapun tuh guys yang mendengar teriakannya saat itu. 23 jam setelahnya, dua pemilik tanah dan juga putra salah satu dari mereka datang mencari Floyd. Mereka nemu jaket dan topinya di luar goa. Dan benar saja, Jules, seorang remaja 17 tahun yang bertubuh kecil, berhasil tuh teman-teman menemukan Floyd terjebak di bawah tumpukan batu.
Floyd ini minta Joel lah untuk panggil saudara-saudaranya yang ngerti beginian. Pas keluarganya dengar berita ini, mereka buru-buru ngecek tuh dan juga berhasil nemuin langsung di TKP. Sekarang yang jadi pertanyaan, gimana caranya dia bisa dikeluarin? Pas mau dicoba buat ditarik paksa pakai tali aja, dia menjerit kalau badannya tuh bakal kebelah jadi dua. Ya kakinya aja masih kejepit gitu guys. Jadi perlahan-lahan batunya tuh mulai dibersihin lagi lah, tapi tetap yang di ujung masih belum bisa dijangkau. Kondisi Floyd pun semakin memburuk nih karena adanya tetesan air dingin yang jatuh dari atas. Dia bahkan berjanji kalau nggak bakal masuk ke goa itu lagi jika berhasil diselamatkan. Dalam beberapa hari berita tentang Floyd ini tersebar luas di koran dan juga radio. Banyak orang datang tuh guys buat nontonin upaya penyelamatan ini, sampai-sampai area di sekitar goa tuh jadi ramai seperti pasar malam. Hotel-hotel penuh, harga barang pada naik, dan juga ratusan mobil pada parkir di jalan menuju goanya. Nah sayangnya tapi nih, keramaian ini justru menimbulkan masalah baru. Api unggun yang dinyalakan pengunjung ngelelehin guys es yang ada di dalam goa, dan banyak orang yang masuk ke dalam sana tuh melemahkan dinding-dindingnya. Makanya pada Rabu sore hal yang ditakutkan pun terjadi. Pintu masuk ke tempat Floyd ini runtuh tiba-tiba dan memblokir akses ke arahnya. Selama beberapa hari Floyd terjebak tanpa makanan dan juga air, terus kedinginan dan semakin lemah. Pada Jumat 13 Februari, tim penyelamat sebenarnya sudah hampir mencapai lokasi pria ini. Namun tubuhnya baru ditemukan pada Senin 16 Februari dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tapi beberapa bulan kemudian, Homer minta agar jenazah saudaranya itu diangkat untuk bisa dimakamkan dengan layak. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.